ke cara bicaranya anak, kita kejar dulu motoriknya anak. Karena hal yang bisa memancing anak itu bicara, speech delay kan kriterianya dia bagus secara motorik, tapi keterlambatan secara bicara. Nah, sebelum ke bicaranya, kita kejar dulu motoriknya, motorik si anak. Gitu. Nah, setelah motoriknya anak bagus, kita bisa menstimulasi di rumah dengan oromotor, Mbak. Namanya. Itu sama juga dengan yang kedua tadi, gangguan pada otot-otot mulut. Gitu. Nah, oromotor yang bisa dilakukan dengan mudah di rumah itu, pertama, ajak anak meniup. Kan ada mainan anak kecil gitu kan, Mbak. Yang bisa kalau ditiup itu mutar, atau peluit. Nah, itu kan bisa. Nah, ajak anak meniup. Karena saat anak meniup. Iya, boleh sharing Om Tante. Oke. Oh, langsung bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mamillennial.live. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung di Mamillennial.live. Apa kabar semuanya, Mas? Halo, Semoga Kak. dalam keadaan sehat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Mbak Baiti? Alhamdulillah, baik, Kak. Oke nih, kita langsung mulai aja ya, karena sorry banget aku telat. Kita hari ini akan... ini suara aku kedengeran jelas? Oke nggak? Kedengeran suara Baiti gimana? Oke, kedengeran kok, suaranya kedengeran jelas. Oke deh, hari ini kita akan membahas mengenai kenali speech delay pada anak sejak dini bersama dengan Mbak Nurbaiti Ratnasari, SFTR. Nah, beliau ini adalah seorang fisioterapi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu milestone anak, yaitu perkembangan bahasa nih. Kan pasti ibu-ibu semuanya, kalau misalkan anaknya sedang tumbuh dan berkembang, pasti semua aspek ini akan dinilai dan dilihat gitu, perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, hari ini kita akan bahas nih tentang perkembangan bahasa. Nah, ada yang namanya speech delay nih ya Mbak Baiti ya. Nah, sebenarnya speech delay ini tuh ada berapa jenis sih Mbak? Kalau speech delay itu kan bahasa Inggrisnya ya, artinya kan terlambat bicara. Kalau di medis sendiri itu cuma 2 kebetulan, Mbak. Tapi yang banyak di sosial media sekarang ataupun yang dipenasarin oleh ibu-ibu sekarang itu ada 3. Ada let's speak, ada let's speak, terus let talker, speech delay, sama language delay. Nah, sebenarnya let talker sama speech delay itu sama, yaitu pada anak usia 18 sampai 30 tahun, 30 bulan kurang lebih memiliki pemahaman dalam bahasa itu sudah baik, namun anak itu susah untuk mengeluarkan kata-katanya tersebut, ataupun dalam artikulasi sudah baik, tapi tidak menyelesaikan kata sampai benar. Terkadang anak-anak hanya di akhir kata, misalnya minum, hanya num gitu. Nah, mengenai yang kedua itu adalah language delay. Language delay itu anak mampu berbicara jelas dengan artikulasi yang baik, namun memiliki bahasa atau kosakata yang belum sesuai dengan usianya. Misalnya, anak hanya hafal dalam satu kata atau satu bahasa, mama atau papa. Saat dia udah tahu mama, dia juga memanggil papanya mama gitu. Nah, di language delay sendiri itu ada 2. Ada yang gangguan reseptif dan gangguan ekspresif. Nah, contohnya kalau dalam language delay ini, anak kemampuan berbahasa melalui reseptifnya ini, anak paham saat dibilang itu ambilin mobil atau ambilin gelas di atas meja. Anak paham bisa untuk ambil gelas di atas meja. Namun saat ekspresifnya dia menjawab, misalnya tolong panggilin pa, yang disebut mama, karena tidak ada pengembangan bahasa di situ. Gitu, Mbak. Oke. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget karena kita harus pindah ke Zoom. Nanti semoga ini bisa aku share di YouTube. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya ya, tentang membahas mengenai speech delay pada anak. Oke, kita langsung
mulai lagi nih Mbak ya, bisa kita ulangin aja kali ya dari depan tadi mengenai jenis speech delay pada anak itu apa aja Mbak? Oke. Kalau di medis, aku mulai ya Kak ya. Kalau di medis sendiri, speech delay itu ada dua. Ada speech delay, ada language delay. Namun kalau banyaknya sekarang yang lagi berkembang di sosial media yang ditahu oleh moms milenial ini, itu pasti ada tiga. Ada late talker, speech delay, sama language delay. Sebenarnya late talker dan speech delay itu sama. Itu bisa diidentifikasi dari usia bayi 18 bulan sampai 30 bulan. Dia udah menunjukkan keterampilan dalam bermain, motorik dan berpikir itu udah baik. Terus pemahaman dalam bahasanya udah baik, namun saat mengungkapkan kata-kata, dia itu mekanisme saat dia mengeluarkan kata itu prosesnya panjang, ataupun dia hanya di ujung kata aja yang biasanya disebut. Misalnya minum, dia cuma bilang num. Nah, bahkan cuma bilang mam, pokoknya di ujung kata aja yang keluar. Kayak gitu. Lalu kemampuan berbicaranya, artikulasinya itu kurang baik. Kayak gitu kalau misalnya speech delay. Nah, kalau language delay ini, kebanyakan anak-anak udah mampu berbicara dengan jelas, artikulasinya sudah baik, namun kosa-kosa kata yang dimilikinya itu tidak sesuai dengan usia. Gitu. Nah, kemampuan bahasanya itu ada dua. Ada yang reseptif dan ada yang ekspresif. Misalnya, kalau yang reseptif itu anak-anak ini bisa memahami bahasa yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya minta tolong ambil gelas di atas meja. Anak-anaknya paham untuk mengambil gelas di atas meja. Namun yang ekspresif ini, anak-anaknya ini dalam kemampuan berkomunikasi, yaitu kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan oleh anak. Saat anak diminta untuk mengeluarkan kata-kata saat ditanya, anak bisa menjawab, tapi tidak jawaban yang sebenarnya. Atau contoh seringnya, anak baru bisa ngomong satu kata. Saat dia udah bisa ngomong mama, manggil papanya juga mama. Kayak gitu. Nah, itu kalau tidak sesuai dengan usianya, itu disebutnya language delay. Kayak gitu. Berarti anak itu belum mengerti makna gitu ya, karena semuanya disamarata. Jadi mama gitu ya Mbak ya. Nah sebenarnya apa sih penyebab atau mungkin gejala dari speech delay ini Mbak? Nah awalnya sebelum kita bisa memastikan dia itu speech delay, kita harus meriksa dulu nih Kak. Kita bisa meriksa dari awal dia lahir. Kalau misalnya orang yang melahirkan di rumah sakit, pasti dari rumah sakit sendiri udah ada screening dari pendengaran si anak, gitu kan, dari anak baru keluar. Iya, baru keluar dia nangis, terus dari segi pendengarannya itu harus dinilai dulu. Nah, kalau misalnya anak-anak itu belum bisa, itu juga termasuk salah satu identifikasi dia itu bisa terkena speech delay, karena speech delay itu bukan langsung dari anak ini nggak bisa bicara, anak terlambatan dalam pengucapannya. Yang pertama harus dilihat itu dari pendengarannya dulu. Nah, kayak gitu. Pendengarannya itu sebelum usia 6 bulan, kalau bisa sih 3 bulan dan sebelum 1 tahun, itu sudah ditangani dengan baik. Misalnya kalau di rumah, anak usia 6 bulan udah mengerti kata atau namanya sendiri saat dipanggil. Nah, kalau di rumah kita bisa ngecek dengan kita panggil nama anak itu, terus anaknya noleh. Kalau kita panggil dari belakang, anaknya noleh, berarti di situ kita sudah mendapatkan 2 penilaian yang baik. Pertama, jika anak noleh, pendengarannya sudah baik. Kedua, itu kognitifnya sudah baik, karena dia paham, dia dipanggil. Gitu. Setelah dari pendengaran, di speech delay itu juga dinilai dari gangguan otot-otot mulutnya. Gitu. Nah, untuk yang menyebabkan kenapa sih gangguan otot-otot mulut juga berpengaruh? Karena itu berpengaruh di artikulasi anak tersebut. Contohnya anaknya paham dia mau ngomong apa, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu dengan jelas. Nah, itu juga berhubungan dengan artikulasi dari anak-anak tersebut. Kebanyakan di usia 2 tahun sampai 2 tahun setengah, anak-anak itu masih sedikit cadel. Nah, itu kan masih ada gangguan artikulasi. Namun jika ada gangguan artikulasi
kognitifnya masih baik, itu tidak berbahaya. Itu masih bisa dilatih untuk artikulasinya. Karena anak-anak sudah paham apa yang kita maksud, apa yang ingin dikatakan, tinggal dilatih dari artikulasinya sendiri. Nah, penilaian yang ketiga setelah pendengaran, terus mulut atau gangguan otot-otot mulut, itu adalah kognitif atau otaknya sendiri. Nah, kalau di otak itu anak yang kurang pintar itu tidak mengerti sama sekali. Nah, ini nih di otak kita bisa bedain antara dia speech delay sama autis jadinya. Kadang kan banyak yang bingung, ini anak saya nggak bisa ngomong, dia autis atau speech delay di usia lebih dari 16 bulan. Kebanyakan yang ditemuin saat ini seperti itu. Nah, kalau misalnya dia terlambat bicara, dia cuman nggak bisa bicara atau dia nggak mengerti. Tapi kalau dia autis, dia tidak bicara, dia mengerti bisa, namun cuek gitu. Nah, kan kebanyakan anak autis itu menyendiri, dia cuek, dia fokusnya sama diri sendiri, atau sering mengulangin kegiatan berulang-ulang. Paling seringnya, misalnya dia main mobil-mobilan, suka muter-muterin roda mobil-mobilan, kayak gitu. Nah, apa yang harus dikejar dari anak speech delay? Pertama, pendengarannya dulu, karena itu screening awal dari lahir. Nah, kedua, kalau yang terlihat, dia menunjukkan ekspresi. Dia tidak senang, dia senang. Kan kalau bayi itu kan dari umur dia bisa melihat di umur 2 bulan, dia udah bisa membedakan ibunya, matanya sudah nggak pudar kalau melihat. Dia sudah mulai menunjukkan ekspresi, jadi mukanya nggak datar. Nah, itu identifikasi awal anak-anak speech delay. Lalu dia dari umur 3 bulan dia sudah udah cooing, yang kayak gitu. Oh, iya. Nah, anak udah merespon itu, anak sudah merespon itu di usia 3 bulan. Nah, di usia 6-9 bulan dia sudah mulai babbling. Babbling yang dia kayak gitu. Nah, terus di usianya 12 bulan, anak sudah bisa mengucapkan satu kata yang bermakna. Contohnya, mama, papa, itu dalam satu kata yang jadi satu kata. Jadi ada maknanya, nggak cuman seperti dia babbling di sebelumnya, cuman ma, atau cuma pa. Namun ya Kak, kalau di anak-anak sekarang, sering ditemuin, itu dia tuh terlambat bicara. Ya nggak sih Kak? Karena orang tuanya tuh sekarang kan banyak banget mams yang nggak mau dipanggilnya mama, papa, banyaknya manggilnya bunda, ayah. Agak Ya susah kan, ya. kan? Sedangkan kenapa sih anak-anak di awal-awal babbling itu lebih seringnya mam atau pa? Karena itu bahasa yang universal buat anak. Gitu. Itu kata-kata yang mudah diucapkan sama anak-anak. Sedangkan pasti anak-anak kan kebanyakan kok anaknya udah 8 bulan atau udah mau 1 tahun baru bisa bilang bunda aja enggak, belum bisa bunda lengkap, karena itu bukan bahasa yang universal bagi anak. Itu keterlambatannya tapi cuma sedikit dan itu nggak terlalu berbahaya, cuman ya pasti ada bedanya sama kayak anak-anak yang manggilnya mama papa dan bunda ayah. Nah, gitu. lebih gampang ya Mbak ya. Kalau misalnya kadang ekspektasi Bener. kita juga mami, daddy agak susah gitu. Tapi ketika anaknya mama, papa itu pasti akan lebih mudah untuk anak gitu. Ketika jadi bunda atau panggilan untuk orang tua yang lainnya gitu. Mungkin anak juga akan lebih susah. Tapi bisa jadi itu belum tentu speech delay ya Mbak ya? Benar, belum tentu itu speech delay. Hanya itu keterlambatan karena anak kan harus merespon lagi. Tapi itu nggak berbahaya bagi anak. Gitu, itu hanya butuh penyesuaian. Nah, yang di warning, kadang kan kebanyakan ibu-ibu tuh, kebanyakan mom saat ini, anak saya tuh nanti bisa kok berbicara. Nah, harus ada usia warningnya anak jika dia tidak bisa di milestone-nya itu tidak memenuhi sesuai usianya, harus segera dibawa ke dokter atau di screening sesuai sama umurnya. Nah, batas usianya itu di usia 16 bulan sebenarnya. Di batas di saat usia anak 16 bulan, anak belum bisa mengatakan satu kata, itu segera dibawa screening ke dokter.
kayak gitu, body screening secara menyeluruh. Karena anak dengan gangguan pendengaran dia tetap bisa cooing dan babbling, Mbak. Jadi kan kalau kita nggak tahu sebenarnya anak kita ini ada gangguan pendengaran nih, soalnya kelihatannya normal karena dia kayak bayi normal aja di usia 3 sampai 4 bulan dia bisa cooing, yang dia mesti bisa gitu, di usia 6 sampai 9 bulan dia bisa babbling. Padahal kalau sampai batas usia 16 bulan itu si anak itu tidak bisa mengatakan satu kata, itu sudah harus diperiksa, jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditunggu nanti deh sampai 2 tahun mungkin bisa. Kayak gitu kan kebanyakan sekarang seperti itu ya. Oke. Jadi pengetahuan juga nih buat saya gitu ya. Ternyata kalau misal anak babbling atau cooing itu juga ternyata mungkin ketika dia belum bisa bicara, mungkin ada gangguan pendengaran juga ya Mbak ya yang tidak diketahui oleh kita gitu. Oke, baik. Nah, red flags-nya tadi itu kan apa ya tadi? Kalau misal anak tidak menoleh gitu ya Mbak, pada usia berapa tadi ya Mbak? Aku lupa. Di usia 16 di usia 16 bulan dipanggil. Oke. Nah nih Mbak, kemudian ini ada nggak sih Mbak tips stimulasi sederhana nih yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika anaknya itu speech delay gitu Mbak? Karena kan di masa pandemi mungkin juga susah untuk ke klinik gitu, yang sederhana itu apa sih Mbak yang bisa dilakukan oleh orang tua nih? Oke. Nah, sebelum kita melakukan kan kalau anak bisa secara motorik itu baik, itu kita bisa menstimulasi anak. Nah, tapi kalau dalam segi motoriknya itu dia sudah terganggu, sebelum kita fokus ke cara bicaranya anak, kita kejar dulu motoriknya anak. Karena hal yang bisa memancing anak itu bicara, speech delay kan kriterianya dia bagus secara motorik, tapi keterlambatan secara bicara. Nah, sebelum ke bicaranya kita kejar dulu motorik si anak gitu. Nah, setelah motoriknya anak bagus, kita bisa menstimulasi di rumah dengan oromotor, Mbak, namanya. Itu sama juga dengan yang kedua tadi, gangguan pada otot-otot mulut gitu. Nah, oromotor yang bisa dilakukan dengan mudah di rumah itu pertama ajak anak meniup. Kan ada mainan anak kecil gitu kan, Mbak, yang bisa kalau ditiup itu mutar atau peluit. Nah, itu kan bisa. Nah, ajak anak meniup. Karena saat anak meniup, itu anak secara aktif mengaktifkan otot-otot mulutnya sendiri tanpa kita stimulasi. Jadi stimulasi secara mandiri dari anak. Kayak gitu. Yang kedua, belajar nyedot. Pakai pipet yang reusable. Nah, itu karena kan lebih kecil. Jadi anak nyedot. Jadi otot-otot mulut dia itu dan lidahnya juga terstimulasi sendiri. Lalu anak diajarkan untuk makan atau mengunyah makanan yang keras, yang bertekstur, misalnya kerupuk atau nugget mungkin. Nah, itu bisa yang bertekstur yang agak keras. Jadi aktif sendiri. Nah, lalu yang bisa kita lakukan orang tua yang bisa lakukan itu memijit area mulut anaknya. Dari sini, di sekitar mulut, itu dipijit sendiri. Itu kalau oromotor bisa kita lakukan di rumah. Karena kan kalau lagi masa seperti sekarang, mau bawa anak ke rumah sakit itu takut ya. Ya, kayak gini. Nah, bisa jadi buat tips untuk para emak. Gitu, yang bisa dilakukan ke orang tua. Oke. Diginiin ya, Mbak. Berapa kali nih, Mbak? Gitu. Dan berapa lama tuh? Iya. Bisa pas setelah mandi, bisa dilakukan setelah mandi, itu kan lagi rileks badan anak, itu lagi bagus, bisa 3 kali putaran, bisa kayak gitu. Intensitasnya itu lebih sering, bukan lama tapi sering sih Mbak, yang lebih bagus gitu. Daripada sekali tapi lama, gitu kan lama-lama juga buat anaknya gitu. Dan anak kan seumuran di bawah 16 tahun kan masih cepat bosan gitu, udah bisa berontak gitu. Nah, kalau di terapinya sendiri itu, kalau terapi sendiri itu ada menstimulasi dengan sikat gigi. Nah, namun kan kalau dilakukan dengan orang tua, itu takutnya kan
tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi bisa dilakukan yang gampang-gampangnya aja dulu kayak tadi buat latihan oromotornya. Tapi jangan lupa untuk mengejar stimulasi motorik anaknya dulu, baru ke stimulasi bicaranya tadi. Oke. Terkait dengan tadi meniup dan juga menyedot, nah itu bisa dilakukan stimulasinya itu dari usia berapa bulan ya Mbak ya? Saat anak sudah bisa mengunyah gitu Kak. Oh, Karena berarti kan empati ya? sudah mulai aktif, sudah melewati empati seperti itu. Oke. Nah, untuk mams yang bertanya gimana caranya tips supaya anak bisa melatih oromotor anak tuh tadi bisa dengan meniup, bisa dengan mengunyah, kemudian bisa juga menyedot makanan, menyedot dengan pipet atau sedotan gitu ya mams ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan anak ini masih ngomong, misalkan susu atau belum jelas pengucapannya nih, udah normal itu sampai usia berapa bulan sih Mbak? Dan apakah itu termasuk dengan language speech delay atau language delay Mbak? Nah, itu sama halnya dari kriteria speech delay tadi Kak. Kalau dalam kognisinya dia paham, dia mau ngomong apa, sampai usia 2 tahun, dan 2 tahun dia masih cadel, berarti ya bisa aja karena hanya masalah di artikulasi. Itu tinggal dilatih buat contohnya mainan, ini mobil, dia cuma bil. Nah, orang tuanya bisa membantu buat menjelaskan mobil. Nah, sampai usia itu 2,5 tahun itu masih bisa dibilang normal. Oke, masih bisa dibilang normal ya. Karena dia paham dari artikulasinya tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari audiens nih Mbak. Sampai usia berapa sih Mbak anak itu bisa bicara lancar dan menyusut kalimat dengan jelas? Kalau dari milestone-nya di usia 2 tahun, anak itu sudah bisa menyebutkan kalimat minimal 2 kata di usia 2 tahun. Nah, karena di usia 2 tahun itu anak sudah menguasai 75-100 kata untuk dijadikan satu kalimat. Tapi hanya gabungan dari 2 kata tersebut. Misalnya, ayo sini, minta tolong, kayak gitu. Nah, kalau setelah 2 tahun, itu sebenarnya lebih banyak kata yang sudah bisa diresap oleh anak. Karena di usia anak 2 tahun sampai 3 tahun, itu waktu anak lebih cepat untuk menerima kata-kata baru gitu Mbak. Oke. Nah, kalau misalkan pada anak usia 2 tahun tadi ya Mbak ya, kalau misalkan pada anak usia ada nggak sih range gitu ketika anak bisa ngomong normal nih kayak kita gitu, ngomong dengan kalimat yang lengkap kayak gitu, itu bisa sampai ada batasan usianya nggak sih Mbak? Apakah usia 5 tahun dia sudah bisa ngomong lancar seperti kita atau usia berapa Mbak? Di usia 3-5 tahun, anak berkembangannya lebih cepat. Nah, itu tuh golden age anak, dia bakal bisa ngomong dengan jelas dalam satu kalimat. Jadi di usia 3-5 tahun itu yang anak bisa ngomong satu kalimat full. Gitu Mbak, normalnya. Normal ya. Oke. Nah, ini terkait ada pertanyaan nih dari Mams kemarin nih. Anak usia 3 tahun kalau ngomong tuh ada yang jelas, ada yang belum gitu. Tapi sudah bisa bertanya ini apa gitu, udah bisa jawab jika ada yang bertanya. Nah, apakah ini termasuk speech delay dan bagaimana terapinya agar anak bisa mengungkapkan kalimat dengan jelas? Nah, itu termasuk itu termasuk dari tadi ekspresi reseptif dan ekspresif ya Mbak ya. Nah, kalau ekspresif itu kan anak sudah bisa menjawab 2 arah kayak gitu. Nah, di usia 3 tahun ya tadi sebelumnya. 3 tahun. Nah, pada usia 3 tahun itu waktu di mana anak menerima kosakata yang lebih banyak gitu. Nah, jadi itu kalau misalnya anak itu bisa nanya nih, berarti dia dalam kognitifnya baik. Cuman artikulasi anak yang butuh distimulasi lagi. Nah, itu masih masuk dalam kategori normal, Mbak. Tidak terlalu berat
lah kalau itu diterapi, dan itu bisa diterapinya ringan, sama orang tua bisa, atau sama kalau kognitifnya baik itu masih bisa kita respon sendiri gitu, dengan menambah atau kita membenarkan kata-kata dari anak tersebut gitu. Oke, nah stimulasinya caranya gimana nih Mbak? Kan tadi ditanyain sama Mams ini gimana caranya untuk menstimulasinya. Nah, contohnya anak itu membutuhkan kalau di medis sekarang, penelitian yang baru itu ada teknik verbal behavior. Itu satu bagian dari affect behavior analysis. Nah, di program ini tuh ada 3 teknik, Mbak. ABC. Yang A itu antecedent, itu tuh menyiapkan situasi. Jadi kita melatih anak melihat kondisi anak nih. Anaknya ini lagi happy, lagi emang ingin bermain atau menerima sesuatu yang baru. Lalu kita minta nih, saat momen-momen itu kita gunakan untuk anak belajar. Misalnya anak nih meminta mobil-mobilan, kita minta dulu anak minta. Saat anak bisa melakukan buat minta, baru kita kasih nih mobil. Tapi si anak ini kan mengeluarkan kata karena artikulasinya itu belum jelas, dia cuma bilang bil gitu. Nah, kita kasih penjelasan. Saat anak sudah bisa melakukan satu perintah dari kita untuk meminta dulu, kita berikan nih mobil. Nah, kita yang memperjelas sebagai orang tua ataupun terapisnya memperjelas ini mobil. Nah, setelah anaknya dapat, dia udah dapat apa yang dia inginkan, harus kita berikan pujian gitu. Jadi nggak cuma ini mobil udah selesai, tapi kita harus memberikan pujian balik kepada anak. Ya mobil, kayak gitu. Nah, karena lama-kelamaan saat anak diberikan teknik verbal behavior seperti ini, anak akan ingat saat dia minta mobil, dia akan bilang bil, iya mobil. Lama-lama dia bakal ingat itu mobil, karena kita menjelaskan secara verbal dan secara tindakan langsung. Nah, yang kedua itu adalah behavior-nya, perilaku feedback yang muncul dari anak ketika kita memberikan rangsangan tadi. Nah, konsekuensinya itu muncul dari behavior-nya, respon dari anak tersebut. Gitu. Itu sudah bisa dilakukan dari anak usia 2,5 tahun saat dia sudah bisa membalas perkataan orang tuanya atau pada ekspresifnya sudah baik. Oke. Berarti tadi jelas sekali ya kalau misalkan ada sebelum anak speech delay kita harus lihat dulu nih apa aja nih penyebabnya gitu ya Mbak ya. Bisa jadi karena memang anak ini gangguannya ini karena pendengarannya, atau mungkin juga karena memang kognitif anak, atau memang mungkin ada penyebab lainnya. Tapi kalau misalkan dari semua penyebab itu masih tetap ada kemungkinankah anak tidak mengalami speech delay atau mungkin speech delay-nya terobati, ataukah memang ada kasus penyebab anak yang memang anaknya memang tidak bisa bicara gitu Mbak, yang berat gitu penyebabnya? Nah, kalau yang berat itu dari 3 kategori tadi. Yang pertama pendengaran, kedua gangguan otot mulut, yang ketiga kognisi. Saat terapi anak speech delay yang paling berat untuk proses penyembuhannya itu kalau ada gangguan di kognisinya, Mbak, atau di bagian otaknya. Nah, makanya kalau kita sudah men-screening dari usia 16 bulan atau lebih di bawah 16 bulan, itu dokter lebih tahu, karena baru lahir seharusnya udah dari belum sampai 2 tahun itu udah harus di-screening kalau kita udah menemukan tanda-tanda seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, kayak gitu. Nah, namun kalau gangguan anak itu hanya di bagian pendengaran dan di bagian gangguan otot mulut, itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Apalagi kalau anak hanya terlambat bicara, namun mengerti artikulasi dari kata-kata tersebut, itu akan lebih mudah untuk diterapi. Oke, jelas sekali. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan dari audiens nih Mbak nih. Anak usia 2 tahun belum bisa bicara, tapi kalau disuruh ambil minum atau diminta tolong sudah mengerti. Nah, apakah ini termasuk speech delay dan apakah perlu untuk diterapi juga? Ya, itu termasuk salah satu gangguan di jenis ekspresif. Berarti, benar nggak? Dalam segi reseptifnya anak baik, namun ekspresifnya itu masih terganggu. Di bagian artikulasi anaknya bingung nih, dia mengeluarkan kata. Itu bisa dibawa ke terapi. Di usia masih 2 tahun, di bawah 3 tahun itu masih bisa.
Masih bisa kalau di terapi itu dibawa ke terapi wicara. Oke. Kira-kira Seperti itu, Mbak. berapa bulan atau berapa lama sih Mbak anak butuh terapi gitu Mbak? Nah, kalau di standarnya sendiri, kan di dokter rehab medik dan terapi bicara dan orang tua, itu harus minta perkembangan terapi anaknya per 3 bulan, Mbak. Jadi per 3 bulan tersebut, anaknya sudah dapat perkembangan apa. Karena walaupun anak sudah bawa ke terapi bicara, tapi tidak ada kerjasama antara terapi dan orang tua, itu perkembangannya akan lebih lama. Kayak gitu. Makanya setelah 3 bulan di terapi, itu selalu dievaluasi lagi. Gitu. Biasanya itu per 3 bulan. Kalau di Indonesia sendiri 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 9 bulan, dan 18 bulan. Kalau di Indonesia sendiri evaluasinya. Oke. Kita lanjut kembali nih, Mbak. Oh, ini tips oromotor tadi sudah nih. Nah, ada banyak ini yang biasanya bertanya nih kan, kok anak saya belum bisa ngomong huruf R gitu, huruf R, L kadang tuh agak susah gitu ya, Mbak. Nah, usia berapa sih anak itu bisa ngomong huruf R dan bagaimana cara menstimulasinya nih, Mbak? Karena banyak kan ibu-ibu yang kok biasanya itu anaknya masih cadel gitu, gimana nih? Takutnya malah berkelanjutan ngomongnya jadi cadel terus, gimana, Mbak? Nah, kalau untuk cadel sendiri itu bisa dilatih ya, Kak ya. Kalau dia bisa umur berapa, normalnya dari anak bisa ngomong lancar di usia 3-5 tahun, itu dia udah bisa ngomong R. Nah, tapi masih R yang belum jelas kayak gitu. Nah, untuk stimulasinya kita bisa ngomong R dengan lidah ditempelin ke atas mulut, di dinding mulut, itu buat menstimulasi ya R kayak gitu. Nah, itu atau yang sering dilakukan sama orang-orang tua sekarang yang kayak bilang kalimat ular melingkar kayak gitu-gitu, yang R-nya banyak di bagian akhir. Nah, karena sebenarnya kalau belum bisa ngomong R itu sama masuk kategori cadel tadi ya. Kalau dia usianya masih 2-2,5 tahun, dia masih cadel, seperti itu masih nggak apa-apa. Masih bisa dilatih selama dia paham apa yang mau diomongin atau artikulasinya dia paham. Karena itu nggak terlalu mengganggu buat si anak. Paling itu orang tuanya aja yang takut gitu kan. Nah, tapi dalam segi orang tua itu kita bisa melatihnya dengan tadi. Sering diajak bicara, sering dilatih R-nya kayak gitu. Karena untuk bisa setiap anak itu kan beda-beda. Tergantung, misalnya nih, dia bisanya ada yang umur 5 tahun baru bisa. Tapi orang tuanya udah panik, kok 3 tahun belum bisa nih. Tapi selama itu tidak mengganggu orang tuanya, itu bukan masalah yang terlalu berat juga sebenarnya. Ya betul, asalkan kita masih bisa berkomunikasi dua arah seperti itu, tidak akan menjadi masalah ya, karena berarti anak memiliki kemampuan kognitif yang baik gitu ya Mbak ya. Oke, nah sampai usia berapa sih Mbak? Aku jadi penasaran kapan anak itu bisa ada range batasan nggak Mbak? Apakah dia 6 tahun masih tetap cadel atau usia berapa Mbak? Ada nggak Mbak gitu? Kalau normal, ya. Normalnya sih 3-5 tahun, tapi yang banyak ditemuin sampai dia besar dia baru bisa ngomong R tuh ada juga sih Mbak. Jadi karena itu bukan, kalau dibawa ke terapi bicara juga itu karena kalimat R itu bukan sesuatu yang sangat mengganggu selama anak itu sudah bisa mengeluarkan kata dan satu kalimat yang full, itu juga bukan menjadi masalah. Jadi kalau buat goals-nya dia harus di usia segini bisa ngomong R, itu untuk penelitian itu nggak ada sih. Oke. Belum ada. Ya, sampai saya belum ada. Itu goals dari orang tua. Betul, karena biasanya kan orang tua itu punya ekspektasi yang gitu ya kepada anaknya gitu kan. Jadi memang sebaiknya itu yang harus diperhatikan orang tua itu adalah yang penting anak sudah bisa menyusun kalimat yang jelas, sudah bisa berkomunikasi dua arah dengan orang lain, dan orang lain juga sudah bisa mengerti dengan kalimat anak tersebut. Itu udah bagus banget ya Mbak ya. Kalau untuk mengucapkan L dan R ya sudahlah ya Mams gitu ya. Masih bisa dilatih gitu, bukan hal yang harus terlalu serius gitu ya. Oke, ini kita lanjut lagi nih Nek. Apakah betul nih Mbak anak itu bisa mengalami kemunduran perkembangan bicaranya? Kemunduran perkembangan bicara itu tadi berpengaruh dengan behavior atau lingkungannya, bisa juga dengan kognitifnya. Paling bukan lambat bicara, misalnya dia udah lancar nih bicara, terus tiba-tiba nggak bisa lagi. Nggak sih, Kak, menurut ini sepertinya. Paling berpengaruhnya dengan lingkungan. Semakin sering anaknya diajak bicara dua arah,
kan kebanyakan sekarang anak berinteraksi dengan satu arah. Jadi untuk menambah kosakata baru di usianya yang bertambah, tapi dia tidak menambah kosakata baru, itu yang malah terlihat kok anaknya ada pemunduran nih. Padahal bukan pemunduran, cuman tidak ada penambahan kosakata baru untuk si anak. Kayak gitu. Nah, itu bisa diantisipasi dengan seringnya komunikasi dua arah dengan anak. Seperti itu. Oke. Baik, jadi tidak ada kemunduran bicara pada anak itu, yang penting adalah dilihat dari behaviornya itu sendiri gitu kan, karena mungkin anak stuck aja di situ, tidak ada kemajuannya begitu ya Mbak ya, jadi harus dilatih terus anak untuk berbicara seperti itu. Nah kemudian nih, benar nggak sih Mbak, kalau misalkan anak ini main gadget terus, itu bisa menyebabkan speech delay pada anak nih? Karena kayaknya banyak pro kontra nih dari para moms, ada yang bilang nggak ngaruh, ada yang bilang ngaruh banget. Gimana nih Mbak? Dari penelitiannya deh. Kalau buat dari penelitiannya sih nggak ada yang pasti spesifik gitu ya Kak ya. Kalau misalnya speech delay itu yang mempengaruhi salah satu menjadi faktor anak main gadget jadi speech delay, itu nggak ada. Kalau dilihat dari screening awalnya tadi, itu aja dinilai dari 16 bulan di awal karena pendengaran, otot mulut, dan kognitif. Nah, sedangkan kalau dari dia main gadget, apalagi kalau mau dibilang itu sangat berpengaruh di era sekarang, yang sekolah aja pakai gadget, anak-anak yang playgroup udah di umur 3 tahun sampai 5 tahun udah ngeliatnya gadget. Nah, itu kan mau dibilang itu sangat berpengaruh, bentrok banget kalau sampai sekarang. Tapi kalau di penelitian, ada penelitiannya, coba saya ingat, kalau penelitian di Amerika, standarnya untuk anak-anak main gadget itu, di American Academic Pediatrics, anak umur di bawah 2 tahun itu nggak boleh main gadget sama sekali. Namun setelah 2 tahun itu 1 hari 1 jam maksimal. Tapi kan kenyataannya masih sulit ya buat moms milenial kalau dalam waktu 1 jam aja. Sedangkan kebanyakan sekolah anak-anak yang masih playgroup gitu, yang masih online, itu kan lebih dari 1 jam di depan gadget. Nah, namun gadget yang apa yang ditonton sama anak itu yang bisa kita kontrol. Misalnya, gadget juga bisa membantu dalam stimulasi anak. Apa yang ditonton anak, kita juga dipraktekkan sama mereka. Contohnya, anak nih lagi nonton seru, ada anak lagi lompat-lompat. Nah, si orang tua yang mendampingi juga bilang, itu lompat-lompat, anaknya juga ikut lompat-lompat. Jadi jangan hanya anak berinteraksi satu arah, hanya nonton. Tapi anak ini nggak paham itu sedang apa, itu seperti apa, seperti itu. Soalnya mau bilang itu berpengaruh, kayak Daniel aja sama situasi sekarang, karena itu juga membantu sebenarnya. Cuman porsi waktu dan pendampingan dari orang tua itu penting. Nah, itu dia tuh. Karena kadang kalau misalkan orang tuanya juga lagi sibuk, terus gitu, anaknya dibiarin nonton gadget sendirian. Nah, mungkin itu yang bisa menyebabkan anak tidak memiliki komunikasi secara timbal balik gitu ya, bolak-balik begitu. Jadi anak hanya fokus terhadap satu hal, sehingga mungkin anak juga tidak akan terasah begitu kan. Nah, berarti memang harus diperhatikan penggunaan dari gadget ini secara bijak, harus ada pendampingan dari orang tuanya juga tentunya gitu ya. Tidak selalu anaknya harus fokus diam gitu kan, orang tuanya juga harus bisa melakukan komunikasi dengan anak sambil menonton gadget, sambil bisa ngajarin anak untuk latih bicara anak gitu ya Mbak ya. Oke nih. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Apakah betul nih bilingual itu menyebabkan anak speech delay, dan kapan sebaiknya anak itu diajarkan untuk lebih dari satu bahasa? Nah, itu banyak juga yang terjadi di sekarang ya Mbak ya. Mungkin banyak banget terdengar moms milenial yang mengeluh masalah itu. Karena banyak faktor sebenarnya. Nah, sebelum ke faktor itu, sebenarnya berpengaruh banget nggak sih bilingual language itu ke speech delay? Yang harus ditanamkan pertama, anak harus paham dulu bahasa pertamanya. Bahasa ibu. Bahasa ibu, contohnya. Nah, saat anak sudah paham bahasa ibu dan dia sudah bisa dengan mengerti bahasa ibunya, bahasa kedua, ketiga itu akan mudah untuk anak mengerti.
saat dia sudah mengerti bahasa pertama si anak. Nah, kedua, kalau kita mau bilang bilingual language itu berpengaruh nggak sama speech delay, sekolah-sekolah anak sekarang kan banyak yang bilingual ya Mbak ya. Nah, itu adalah tantangan sendiri sebenarnya buat orang tua. Kalau misalnya orang tuanya nggak aware sama apa kebutuhan anaknya sejak dini, itu atau bahasa ibu tadi, anak lebih nyaman dengan bahasa yang akan dia dapat di luar atau bahasa kedua. Karena di realnya sendiri, di penelitian, anak emang lebih mudah memahami bahasa kedua yang kebanyakan adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu artinya lebih jelas. Gitu. Karena misalnya, karena bahasa Indonesia kan banyak arti ya, apalagi kalau dia belum memahami bahasa ibu. Hai Mams, Assalamualaikum. Mohon maaf sekali sinyal saya kurang stabil dan saya tidak bisa terhubung kembali dengan Mbak Nurbaiti Ratnasari. Oke, ini terkait dengan pertanyaan dari audiens. Nih, apakah betul bilingual menyebabkan anak speech delay dan kapan sebaiknya anak diajarkan lebih dari satu bahasa? Nah, ini adalah jawabannya dari Mbak Nurbaiti Ratnasari nih. Nah, untuk saat ini itu belum ada jurnal yang pasti pada usia berapa anak ini bisa diajarkan lebih dari satu bahasa begitu. Namun ahli bahasa saat ini sedang meneliti, yaitu di usia 3 tahun anak itu sudah bisa untuk belajar bahasa baru atau mungkin bahasa baru. Nah, kemudian pada usia 10 tahun itu adalah merupakan anak itu mulai cepat belajar untuk mempelajari bahasa yang lain gitu ya Mamsnya. Jadi mungkin tidak masalah juga kali ya untuk anak itu mempelajari lebih dari satu bahasa, asal anak ini juga mampu begitu ya Mamsnya. Dan tapi akan lebih baik ketika kita mengajarkan bahasa ibu kepada anak, sehingga anak juga tidak mengalami kebingungan dalam mempelajari bahasa, sehingga bisa menyusun kalimat dengan lancar dan juga bisa berkomunikasi dengan baik begitu. Oke, baik Mams, terima kasih sudah bergabung dengan mamillennial.live, dan terima kasih juga kepada Mbak Nurbaiti Ratnasari sudah mau sharing informasinya bersama kami. Mohon maaf dengan kendala sinyal di tempat saya. Sampai berjumpa lagi di lain tema yang lainnya. Stay healthy everyone. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mamillennial Live dan juga akun TikTok mamillennial.live untuk mendapatkan informasi seputar parenting dan juga kesehatan ibu dan anak lainnya. Sampai bertemu di lain kesempatan dan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.